Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Rabu, kita bersama-sama boleh menikmati anugerah Tuhan untuk bisa mempersiapkan hati kita masing-masing berdoa bersama keluarga. Kita bersyukur karena kasih anugerahnya, kita masih diberikan kesempatan dan waktu untuk kita bersekutu bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya. Mari kita akan puji nama Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita akan bersatu hati di dalam doa, menyerahkan persekutuan doa pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang pimpin setiap keluarga kita masing-masing. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang maha kuasa, maha besar, pencipta langit, bumi, dan laut, dan segala isinya. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang menghampiri tahta-Mu, kami menaikkan segala puji, hormat, dan syukur kehadirat-Mu atas kasih anugerah kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Tuhan memberkati setiap aktivitas kami, pekerjaan yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan terus menyertai kami.
Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa, suci kuduskan hati kami, tubuh roh dan jiwa kami, ampuni dosa-dosa kami, kekurangan kelemahan kami yang kami lakukan sepanjang hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan persekutuan doa di dalam keluarga kita masing-masing, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan hadir di tengah-tengah keluarga kami, mendengar setiap seru doa kami. Tuhan akan menyertai dan melindungi kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan terus bersukacita bersama keluarga, karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk bersukacita bersama keluarga. Mari kita akan naikkan pujian dengan sukacita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersukacitalah. Bersama keluarga, bersama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersukacitalah sekarang. Bersukacitalah. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama-sama sebelum kita masuk di dalam doa. Firman Tuhan akan memberkati kita yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Muda Samuel. Mari kita akan buka hati. Kita akan sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam jam doa Rabu bersama dengan keluarga kita. Mari sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk memohon berkat pimpinan daripada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga malam hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga, menyatukan hati kami, kehidupan kami untuk tunduk berlutut di hadapan-Mu, memohon berkat, memohon kuat kuasa Tuhan menopang kehidupan kami dalam doa dan pergumulan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan akan menjawab setiap pergumulan kami tepat pada waktunya. Sebelum kami bersama-sama dengan keluarga berdoa, menyampaikan setiap pergumulan kami bagi gereja dan keluarga, kami rindu mendasari kehidupan kami dengan firman-Mu. Mari Bapa, berbicaralah kepada kami secara jelas melalui hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari
Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai dengan 14. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ulangan 28 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul menjadi kepala, bukan ekor. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita tahu bahwa di dalam anggota tubuh kita, kepala adalah bagian tubuh yang sangat penting. Kepala adalah bagian tubuh yang sangat vital. Ya, di dalam kepala kita selain terdapat beberapa panca indera seperti indera penglihatan, indera penciuman, indera perasa, indera penglihatan. Ya, di kepala kita juga terdapat otak yang menjadi pengendali di dalam tubuh kita ini. Jadi kita bisa membayangkan betapa sulitnya tubuh kita dikendalikan ketika tubuh kita itu tidak memiliki kepala. Karena kemana kepala pergi, ya kesitulah tubuh atau bagian tubuh yang lain akan mengikuti. Nah, itulah yang terjadi dengan tubuh kita. Jadi kepala adalah sesuatu yang sangat penting. Tubuh tidak akan berfungsi dengan baik, bekerja dengan baik, terkoordinasi dengan baik kalau tubuh kita tidak memiliki kepala. Karena itu ketika Tuhan berkata di dalam bagian firman Tuhan ini, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala, maka di sini Tuhan sedang mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan ingin memakai hidup kita, Tuhan ingin menjadikan kehidupan kita itu suatu berkat, suatu teladan. Tuhan ingin menjadikan kehidupan kita itu membawa pengaruh yang luar biasa untuk banyak orang. Itulah yang Tuhan inginkan ya, ketika Tuhan mengatakan Tuhan mau mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Ya, artinya Tuhan ingin menjadikan kita sebagai panutan, ya, memberi dampak bagi banyak orang. Nah, tentu saja kepala di sini atau menjadi kepala di sini tidak berarti bahwa kita harus punya pangkat, punya kedudukan atau punya kekayaan, ya. Tetapi menjadi kepala di sini menekankan lebih kepada kualitas hidup kita sebagai orang percaya. Jadi Tuhan sedang mendorong kita, memakai kita melalui kualitas hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebagaimana yang Paulus katakan ya, Bapak Ibu bisa melihat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 12b ya, itu nasihat Paulus kepada Timotius. Paulus berkata, jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari nasihat Paulus ini jelas ya, kita bisa melihat bahwa menjadi kepala atau menjadi berkat itu bisa diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjadi teladan, suatu kemampuan untuk memberi dampak bagi orang lain, suatu kemampuan untuk menggunakan apa potensi hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah artinya menjadi kepala sebagaimana yang dimaksudkan Tuhan di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14 ini. Sayangnya memang dalam kehidupan kita sehari-hari kita masih menemukan, ya, tidak banyak sih, tetapi ada orang Kristen yang menjalani kehidupannya dengan biasa-biasa saja. Ada orang Kristen yang hidupnya tidak jauh beda dengan orang-orang yang berada di luar Tuhan. Ada orang Kristen yang tidak naik, tidak turun, ya, tidak ada yang spesial sehingga hidupnya tidak
berdampak sama sekali bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Nah, inilah yang kadang-kadang masih kita temukan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjadi berkat, bagaimana kita bisa hidup untuk memberi dampak bagi orang lain. Bagaimana kehidupan kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita perhatikan teks kita pada malam hari ini di dalam Ulangan pasal 28 secara khusus. Di situ dikatakan bahwa Tuhan sedang berbicara tentang berkat dan kutuk kepada orang Israel. Jadi Tuhan membentangkan baik itu berkat maupun kutuk kepada orang Israel. Tentu saja Tuhan berharap dan Tuhan menginginkan, Tuhan merindukan agar umat pilihannya itu mendapat berkat, bukan kutuk. Ya. Tuhan menginginkan agar orang-orang Israel itu diberkati oleh Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Sehingga dengan berkat-berkat itulah orang-orang Israel bisa menjadi berkat bagi bangsa lain. Jadi melalui berkat yang diterima oleh orang Israel, Tuhan berharap agar orang-orang Israel menjadi berkat, menjadi kepala, memberi dampak bagi kehidupan bangsa-bangsa di sekitar Israel pada waktu itu. Tapi mari kita perhatikan di ayat bagian B, itu dari ayat yang ke-13 bagian B, bahwa kepastian untuk menjadi berkat, kepastian untuk menjadi kepala hanya mungkin terjadi ketika bangsa Israel mau mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Itulah yang dikatakan ya, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan dari segala perintah yang ku berikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi dari sini kita bisa belajar, bisa melihat bahwa perwujudan atau kemampuan orang Israel untuk menjadi berkat, menjadi teladan, itu terjadi dalam relasi intim antara Israel dengan Tuhan. Ya, jadi dalam relasi intim antara Israel dengan Tuhan, terjadilah bangsa Israel mampu menjadi berkat bagi orang Israel, bagi bangsa-bangsa lain di sekitar Israel pada waktu itu. Itulah yang Tuhan mau katakan kepada orang-orang Israel. Dan di sini kita bisa belajar bahwa menjadi berkat adalah konsekuensi dari ketaatan kita kepada Allah. Artinya bahwa firman Tuhan ini sedang menegaskan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki dari Tuhan, segala sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan hanya akan menjadi berkat selama atau sepanjang kita mau taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nama besar kita, kekayaan kita, karir kita, jabatan kita yang tinggi, pengetahuan kita, kesehatan kita, talenta kita, kecantikan kita, dan lain-lainnya akan menjadi berkat selama kita taat kepada Tuhan. Itulah yang firman Tuhan katakan kepada kita. Jadi kalau kita tidak taat kepada Tuhan, maka apapun yang kita miliki, semua berkat yang berasal dari Tuhan, itu tidak akan pernah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Justru ketika kita tidak taat kepada Tuhan, semua berkat yang kita terima dari Tuhan mungkin bisa saja menjadi kutuk bagi orang lain. Kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mungkin kita punya talenta yang luar biasa, mungkin kita punya kemampuan yang hebat, mungkin kita punya jabatan, mungkin kita punya kedudukan yang tinggi, mungkin kita punya kepandaian, kekuatan, kecantikan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita tidak taat kepada Tuhan, ketika kita tidak memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, maka apa yang kita miliki tidak pernah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kata kuncinya adalah ketaatan dan keintiman kita dengan Tuhan. Bagaimana kita tetap taat dan tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Disitulah kita dimampukan untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi firman Tuhan ini tidak sedang mengatakan kepada kita bahwa kita harus taat supaya kita diberkati Tuhan. Tidak. Firman Tuhan ini dengan tegas mengatakan kita sudah diangkat menjadi kepala.
Kita sudah diangkat menjadi berkat dengan segala hal yang kita miliki. Tuhan menjanjikan berkat yang luar biasa. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Tetapi berkat yang luar biasa itu tidak akan pernah menjadi berkat bagi orang lain kalau kita tidak mau taat, kalau kita tidak mau memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi mari kita belajar melalui bagian firman Tuhan ini untuk senantiasa mendengar. Belajar mendengar dengan sungguh-sungguh dan melakukan dengan sungguh-sungguh, melakukan dengan setia, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melakukan dengan setia perintah Tuhan supaya berkat-berkat yang kita miliki, talenta yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, kecantikan kita, kepandaian kita, kekayaan kita bisa menjadi berkat atau bisa memberkati orang lain yang ada di sekitar kita. Tetap menjadi kepala, itulah yang Tuhan nyatakan kepada kita. Karenanya mari mendekat kepada Tuhan dan senantiasa taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Meteraikan firman-Mu Tuhan supaya kami senantiasa taat, kami senantiasa setia kepada Tuhan, supaya setiap berkat yang Tuhan berikan boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat berdoa bersama keluarga masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.